Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Mahasiswa semua yang berbahagia, semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dan masih tetap dengan sistem daring ya. Dan agaknya sampai nanti akhir semester ini kita masih tetap daring karena kondisi yang belum menentu, dan apalagi baru-baru ini pemerintah menetapkan pembatasan darurat selama 2 minggu ya. Jadi praktis selama PKKM ini kita tidak bisa luring ya. Jangankan luring ya, pergi keluar rumah malam hari saja itu beresiko ya. Karena ada pengetatan ya. Sehingga bisa jadi sampai akhir semester ini itu kita kita daring ya, tidak bisa luring ya, tidak masalah, yang penting pembelajaran masih tetap berjalan. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang pembelajaran berbasis masalah ya. Saya tidak akan bicara banyak, hanya warming up saja. Silahkan nanti didalami dengan buku. Manusia ya, yang kita tahu itu selama ini bisa berevolusi sampai menjadi manusia modern seperti saat ini. Kalau saya katakan manusia berevolusi, itu bukan berarti manusia berasal dari kera, bukan ya. Berevolusi itu maksudnya selalu berubah, selalu berubah. Itu manusia. Dan alam ini berevolusi ya, alam ini berevolusi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Manusia juga begitu. Manusia berevolusi dari dulu manusia yang tidak tahu apa-apa, manusia yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, sekarang menjadi manusia yang bahkan tahu segalanya, bisa apa saja dan punya apa saja. Nah, itu namanya evolusi. Manusia purba dulu tidak tahu apa-apa. Ya. Cara membuat api saja itu dulu mereka tidak bisa. Ya. Memasak saja mereka tidak bisa ya. Membuat rumah mereka tidak bisa. Sampai akhirnya manusia berevolusi, bisa membuat rumah ya. Punya sistem peternakan, punya sistem pertanian ya. Sampai di era modern menemukan industri, bikin pabrik dan lain sebagainya. Sampai sekarang manusia bahkan tahu segalanya ya. Hal-hal yang agaknya itu tidak bisa diketahui, itu sekarang manusia tahu ya. Ya, corona itu, virus itu kan penyakit ya. Penyakit itu kan tidak ada wujudnya, tidak ada rupanya, tapi oleh manusia corona itu sekarang bisa dilihat ya, virusnya maksudnya. Sekarang manusia bisa apa saja ya. Hal-hal yang tidak masuk akal bahkan bisa dilakukan. Ya, bukan menggandakan uang, bukan ya maksudnya. Keluar angkasa, ke bulan itu kan hampir mustahil bagi orang zaman dulu. Kayaknya orang mungkin, tapi nyatanya manusia sekarang bisa menjelajah luar angkasa. Bahkan orang Eropa itu kan riwa-riwi keluar angkasa sudah. Di Rusia itu malah ada lembaga yang menawarkan wisata keluar angkasa. Tidak tahu bayarnya berapa itu. Nah, itu maksudnya evolusi ya. Jadi manusia itu berevolusi, menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, pertanyaannya bagaimana manusia bisa berevolusi? Nah, manusia bisa mencapai kemajuan yang luar biasa seperti saat ini. Dari yang dulunya terbelakang, primitif, sekarang menjadi manusia modern ya. Tahu segalanya, punya segalanya, dan bisa apa saja. Itu bagaimana ceritanya? Nah, salah satu jawabannya adalah bahwa manusia belajar dari masalah. Manusia bisa belajar dari masalah. Dulu orang purba ya, ketika kelaparan ya, mereka tidak bisa menemukan makanan.
Karena mereka hanya mengandalkan makan dari alam, dari binatang buruan, dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Ketika tumbuh-tumbuhan itu habis, mereka mengalami masalah kelaparan. Maka kemudian setelah manusia purba menemukan sistem pertanian. Ya. Orang dulu ingin makan ikan, ingin makan daging. Mereka mengandalkan buruan. Ketika buruannya habis, mereka kemudian bingung makan dari mana. Akhirnya manusia menemukan sistem peternakan. Dulu manusia tidak punya tempat tinggal, hanya tinggal di bawah pohon-pohon besar, di dalam gua. Ketika terjadi hujan lebat, badai, bencana alam yang menghancurkan itu semua, manusia bingung mau tidur di mana. Akhirnya mereka menemukan sistem hunian, membuat rumah. Nah, dari masalah-masalah itulah manusia belajar dan kemudian menemukan temuan-temuan yang luar biasa. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Dari situlah, ya, dari masalah itulah manusia bisa mencapai kemajuan yang luar biasa seperti saat ini. Nah, maka belajar dari masalah itu penting sekali. Ya. Kamu, ya, kalau punya masalah, ya, jangan hanya dibiarkan, jangan lari dari masalah. Ya. Selesaikan masalah itu dan jangan hanya diselesaikan, ambil pelajaran dari masalah itu. Agar apa? Agar yang pertama, paling tidak kita bisa menghadapi, memecahkan masalah yang sama ketika nanti ada masalah yang datang. Yang kedua, ya, ini yang lebih baik, kita bisa menghindari ketika ada masalah yang datang. Jadi belajar dari masalah itu, kata John Dewey, itu adalah belajar alami, ya. Metode pembelajaran yang paling alamiah bagi manusia. Karena manusia yang ingin bertahan hidup, dia selalu belajar dari masalah. Ya. Maka kamu ketika tidak bisa belajar dari masalah, tidak bisa belajar dari masa lalumu, ya, kamu akan terjerumus pada masa lalu, terjerumus pada masalah yang sama. Ya. Nah, maka disinilah pentingnya belajar dari masalah. Nah, melihat latar belakang seperti ini, maka kemudian para pakar pendidikan di Amerika, ya, salah satunya adalah Howard S. Barrow, ya, salah satu profesor di Amerika. Dia kemudian mencoba untuk mengadopsi pembelajaran berbasis masalah itu ke dalam kelas, ya, membawa metode belajar yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya itu ke dalam kelas. Caranya bagaimana? Ya, dengan menghadirkan masalah, ya, membawa sebuah masalah yang real, yang faktual, yang kompleks ke dalam kelas untuk kemudian diselesaikan oleh siswa, oleh mahasiswa. Nah, kemudian dia merumuskan, ya, tahapan-tahapan cara memecahkan masalah itu. Nah, akhirnya kemudian jadilah yang namanya strategi pembelajaran berbasis masalah, ya, problem based learning. Nah, problem based learning ini menjadi salah satu metode yang sangat penting di era modern, apalagi di era 4.0, ya, industri 4.0, bahkan sekarang era 5.0 itu menjadi salah satu metode yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena di masa di era 4.0 dan 5.0 ini salah satu skill, ya, salah satu skill kemampuan yang dituntut adalah kemampuan problem solving, kemampuan memecahkan masalah, problem solving skill. Dan untuk mengasah kemampuan problem solving itu salah satunya dengan metode atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, dengan itu diharapkan nanti siswa akan terbiasa
menghadapi masalah, sehingga nanti di dunia nyata ketika mereka keluar dari sekolah mereka tidak gagap ketika ada masalah datang. Ya. Mereka tahu cara menghadapinya, tahu cara menyelesaikannya, dan yang lebih penting mereka bisa mengambil pelajaran dari masalah itu, sehingga nanti tidak akan terjerumus dalam masalah yang sama. Nah, ini tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi problem solving skills itu menjadi salah satu skill kemampuan yang dituntut di era 4.0 dan di era 5.0, sehingga strategi pembelajaran berbasis masalah ini menjadi sangat penting untuk diterapkan di kelas, untuk mengajarkan anak didik kita bagaimana seharusnya mereka menghadapi masalah, ya. Tidak dengan lari, tidak dengan bersembunyi, tetapi hadapi masalah itu dengan kesatria. Hadapi masalah itu, selesaikan dan ambil pelajaran dari masalah itu, sehingga nanti kita tidak terperosok dalam jurang yang sama. Nah, maka ada salah satu pepatah mengatakan, jika Tuhan menghendaki kamu menjadi orang kuat, maka Tuhan tidak akan memberimu kekuatan fisik, tidak akan menjadikan kamu menjadi superhero, tidak. Tapi justru Tuhan akan memberimu masalah, karena dari masalah itu seharusnya kamu bisa belajar dan menjadi orang kuat. Saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan membaca buku dan diskusi. Semoga semuanya tetap sehat, ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat dompetnya. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.